Masjid Raya Baitur Rahman berdiri megah di jantung kota Banda Aceh. Kubah hitamnya yang kokoh seolah menyimpan ribuan kisah, bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang bagaimana manusia bertahan menghadapi bencana alam dahsyat. Masjid ini bukan sekadar bangunan bersejarah. Ia adalah saksi hidup dari tragedi besar yang pernah mengguncang bumi Aceh, tsunami tanggal 26 Desember tahun 2004. Pada hari itu, gempa berkekuatan lebih dari 9 skala Richter mengguncang Samudra Hindia dan memicu gelombang tsunami setinggi belasan meter. Dalam hitungan menit, kota Banda Aceh rata dengan tanah. Rumah-rumah hanyut, ribuan nyawa melayang, dan kota berubah menjadi lautan puing. Namun, di tengah kehancuran itu, Masjid Raya Baitur Rahman tetap berdiri tegak. Air bah mengalir mengelilingi bangunan masjid, tapi dindingnya tidak roboh, kubahnya tidak runtuh. Bahkan halaman masjid menjadi tempat berlindung bagi ratusan warga yang berhasil selamat. Banyak saksi mata menceritakan, saat itu orang-orang berenang menuju masjid karena melihat bangunan ini seperti pulau kecil di tengah samudra air. Mereka naik ke tangga masjid, bergelantungan, dan berdoa sambil menangis. Sebagian menganggap hal itu sebagai mukjizat, pertolongan Tuhan di saat manusia berada di ambang kehancuran. Secara teknis, masjid dapat bertahan karena dibangun dengan struktur pondasi yang sangat kuat, dinding tebal, serta posisi bangunan yang lebih kokoh dibanding rumah-rumah di sekitarnya. Namun tetap saja, bagi masyarakat Aceh, keselamatan masjid ini jauh lebih dari sekadar soal teknik bangunan. Ia menjadi lambang harapan dan keteguhan iman. Masjid Raya Baitur Rahman sendiri sudah berdiri sejak abad ke-19, dibangun kembali pada masa kolonial Belanda setelah sempat terbakar dalam peperangan. Arsitekturnya memadukan gaya Timur Tengah dan Eropa, dengan kubah besar serta pilar kokoh yang membuat bangunan ini mampu menahan terpaan waktu dan ternyata juga terpaan bencana. Kini, hampir 2 dekade setelah tsunami, Aceh kembali diuji oleh alam. Berita tentang banjir bandang dan banjir besar kembali menghiasi layar berita. Air meluap dari sungai, merendam rumah warga, melumpuhkan aktivitas, dan memaksa ribuan orang mengungsi. Walau skalanya tidak sedahsyat tsunami, dampaknya tetap menyakitkan, kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan rasa aman. Masjid Baitur Rahman sekali lagi berdiri sebagai saksi. Di saat banyak kawasan terendam, masjid tetap kokoh dan kembali menjadi tempat berkumpul warga, tempat salat, tempat berlindung sementara, bahkan pos koordinasi bantuan. Sejarah seolah berulang. Bedanya, kali ini musibah datang bukan dari gempa besar dan gelombang laut raksasa, tetapi dari banjir yang sebagian besar dipicu oleh kerusakan lingkungan. Alih fungsi lahan, penebangan hutan di daerah hulu, pembangunan tanpa perencanaan tata ruang, serta penyempitan sungai membuat air hujan tak lagi terserap dengan baik. Sungai meluap, dan banjir bandang tak terhindarkan. Jika tsunami dulu adalah bencana murni dari kekuatan alam, maka banjir hari ini menjadi pengingat pahit bahwa sebagian musibah lahir dari ulah manusia sendiri. Masjid Baitur Rahman berdiri di antara dua zaman bencana, tsunami masa lalu dan banjir masa kini. Ia seolah mengajarkan satu pesan penting bahwa kekuatan bukan hanya soal bangunan, tetapi juga keteguhan iman dan kesadaran untuk menjaga alam. Karena kalau tidak, bencana akan terus datang dalam bentuk berbeda. Dari halaman masjid ini, kita belajar bahwa bertahan itu mungkin. Namun yang jauh lebih penting adalah mencegah. Menjaga hutan, sungai, dan tata kota bukan hanya soal pembangunan, tetapi soal menyelamatkan masa depan. Sebab Aceh, dan seluruh Indonesia, tak hanya butuh bangunan kokoh seperti Masjid Baitur Rahman, kita butuh kesadaran yang sama kuatnya agar tragedi demi tragedi tidak terus terulang. Masjid Raya Baitur Rahman akan terus berdiri sebagai simbol iman dan harapan. Tapi semoga, tidak lagi harus terus menjadi saksi bagi bencana yang sebenarnya bisa kita cegah bersama. Sejak tsunami 2004, Aceh tidak pernah benar-benar lepas dari ancaman bencana air. Hampir setiap tahun, terutama saat musim hujan panjang, beberapa daerah kembali dilanda banjir besar bahkan banjir bandang. Berbeda dengan tsunami yang datang dari laut, banjir bandang ini berasal dari wilayah pegunungan dan hulu sungai. Air hujan yang turun dengan intensitas tinggi seharusnya terserap oleh hutan dan tanah. Namun kini, banyak kawasan hulu telah berubah menjadi kebun terbuka, permukiman, serta wilayah tambang. Pohon-pohon yang dulu berfungsi sebagai penyerap alami semakin berkurang. Ketika hujan ekstrim turun, air tak tertahan. Ia mengalir deras membawa lumpur,
kayu, dan batu dari pegunungan menuju sungai. Aliran sungai yang sudah menyempit akibat sedimentasi dan sampah tidak mampu menampung debit air yang melonjak cepat. Akibatnya, sungai meluap, menerjang permukiman, merobohkan rumah, memutus jalan, dan memaksa ribuan warga mengungsi. Inilah yang membuat banjir bandang jauh lebih berbahaya dibanding banjir biasa. Datangnya tiba-tiba, arusnya kuat, dan sering membawa material berat yang bisa menghantam apapun di jalurnya. Tidak sedikit warga yang tidak sempat menyelamatkan harta benda karena air datang dalam hitungan menit. Jika menengok sejarah, sebenarnya Aceh memiliki alam yang seimbang. Pegunungan lebat, rawa-rawa alami, dan sungai yang luas dulu berfungsi sebagai sistem pengendalian air. Namun perubahan besar mulai terjadi beberapa dekade terakhir. Deforestasi, pembukaan lahan skala besar, pembangunan tanpa tata ruang yang matang, dan pendirian permukiman di bantaran sungai membuat sistem alami tersebut rusak perlahan. Bencana yang dulunya jarang terjadi kini seolah menjadi rutinitas tahunan. Di tengah situasi ini, perhatian masyarakat kembali tertuju pada Masjid Raya Baitur Rahman. Pertanyaannya muncul, apakah masjid yang tetap berdiri saat tsunami 2004 itu mampu bertahan menghadapi banjir bandang sekarang? Jawabannya, ya, Masjid Baitur Rahman hingga saat ini tetap berdiri kokoh. Walau air banjir sempat menggenangi area sekitar masjid dan jalanan sekitarnya, bangunan utama masjid tidak mengalami kerusakan struktural serius. Pondasi masjid dirancang sangat kuat sejak awal. Dinding tebal, pilar besar, serta lantai yang lebih tinggi dari permukaan jalan menjadikan masjid relatif aman dari genangan air. Selain faktor struktur, masjid juga berada pada lokasi yang lebih padat dan stabil, bukan di jalur aliran air langsung sebagaimana permukiman di pinggir sungai atau daerah hulu. Karena itulah, meski lingkungan sekitar sempat terdampak air, Masjid Baitur Rahman tetap dapat difungsikan sebagai tempat ibadah dan bahkan kembali menjadi titik kumpul warga. Namun sembari mengagumi kekokohan masjid ini, kita juga perlu merenung, bangunan sekuat apapun tak akan cukup jika lingkungan sekitar terus rusak. Masjid mungkin selamat, tetapi ribuan rumah warga tidak seberuntung itu. Disinilah pesan besar Masjid Baitur Rahman menjadi relevan kembali. Ia bukan hanya simbol ketahanan fisik, tapi juga pengingat agar manusia hidup selaras dengan alam. Dulu, masjid menjadi saksi bagaimana gelombang laut menenggelamkan kota. Sekarang, ia menyaksikan bagaimana air hujan yang tak tertahan hutan berubah menjadi banjir bandang mematikan. Dua peristiwa ini memiliki benang merah. Manusia selalu berada di antara kekuatan alam dan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan bumi. Jika keseimbangan terus rusak, banjir tidak akan menjadi yang terakhir. Namun jika pelestarian hutan, pemulihan sungai, serta tata kota berbasis lingkungan benar-benar dijalankan, Aceh bisa terbebas dari siklus bencana tahunan. Masjid Raya Baitur Rahman tetap berdiri hingga hari ini. Kubah hitamnya tidak hanya memantulkan cahaya matahari Aceh, tapi juga kisah panjang keteguhan tentang iman, tentang perjuangan bertahan dari bencana, dan tentang harapan bahwa suatu hari, masjid ini tidak lagi harus menjadi saksi derita, melainkan saksi bangkitnya manusia yang menjaga alamnya.